PT Adaro Power, anak perusahaan Adaro Energy yang juga menambang batu bara di Kalimantan. PT Adaro Energy mulai didirikan sejak 2004 oleh 5 pengusaha, yaitu Sandiaga Uno yang menjadi calon wakil presiden, pengusaha Edwin Suryajaya, Teddy Rahmat, Beni Subianto, dan Garibaldi atau Boy Thohir. Adapun juru bicara tim kampanye nasional Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019 adalah Erick Thohir, yang tak lain adalah saudara kandung Garibaldi Thohir, sang pemilik Adaro. Erick Thohir juga kawan dekat Sandiaga Uno sejak sekolah dasar hingga bergabung dalam jaringan investor yang disebut Angel EQ Network. Desember 2018, meski berbeda kubu politik, perusahaan milik Sandiaga Uno, PT Saratoga Investama Sedaya, menjual asetnya kepada perusahaan milik Luhut Panjaitan, PT Toba Bara, senilai 130 miliar rupiah. Yang dijual adalah saham di sebuah perusahaan PLTU di Paiton, Jawa Timur. Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, pernah tercatat sebagai pemegang saham dan komisaris PT Rakabu Sejahtera, yang saat ini telah digantikan adiknya, Kaisang Pangarep. Namun saham perusahaan mebel ini tidak hanya dimiliki keluarga Jokowi. Juga ada saham PT Toba Sejahtera milik keluarga Luhut Binsar Panjaitan. Grup Toba Sejahtera sendiri adalah induk perusahaan PT Toba Bara yang memiliki tambang batu bara dan PLTU dan baru saja membeli saham Sandiaga Uno di PLTU Paiton, Jawa Timur. Tapi apa kepentingan perusahaan induk seperti Toba Sejahtera dengan sebuah perusahaan mebel asal Solo? Dalam dokumen perusahaan, bidang usaha PT Rakabu Sejahtera sesungguhnya tidak hanya mebel, namun juga meliputi pembangunan atau konstruksi, pembebasan lahan, real estate, properti, pengerjaan beton, instalasi mesin, jaringan telekomunikasi, multimedia, hingga reklame dan periklanan, bahkan pengembangan wilayah transmigrasi. Mebel dan furniture hanya salah satu dari bidang usaha terkait kehutanan. PT Rakabu Sejahtera juga bergerak di bidang industri pengolahan kayu, pengangkutan, hingga industri kebutuhan rumah tangga seperti sabun, sampo, pasta gigi, atau tisu yang semua terkait dengan produk turunan kelapa sawit atau kayu. Dengan cakupan bidang usaha sebanyak itu, modal awal perusahaan yang berdiri pada 2009 ini adalah 31 miliar rupiah. Selain sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman, Letnan Jenderal Purnawirawan Luhut Panjaitan adalah bagian dari tim sukses Jokowi yang disebut Tim Bravo 5. Tim Bravo 5 sendiri diketuai oleh Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi, mantan Wakil Panglima TNI di masa Presiden Abdurrahman Wahid. Fahrul Razi juga menjabat komisaris di induk perusahaan PT Toba Sejahtera, selain di perusahaan tambang pemerintah PT Antam. Pensiunan jenderal yang lain di tim Bravo 5 kubu Jokowi adalah Suwaidi Marasabesi, mantan Kepala Staf Umum TNI. Ia tercatat sebagai komisaris PT Kutai Energi yang menambang batu bara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. PT Kutai Energi adalah anak perusahaan PT Toba Sejahtera yang sahamnya dimiliki keluarga Luhut Panjaitan. Tanpa melihat afiliasi politik, inilah sebagian jenderal TNI dan Polri yang jejaknya sedang dan pernah berada di perusahaan tambang batubara. Sementara dari kalangan sipil, ada pengusaha Osman Sabtaodang yang menjadi Dewan Penasehat Tim Kampanye Nasional Joko Widodo. Ia memiliki kaitan dengan perusahaan tambang batubara di bawah bendera PT Total Orbit Prestasi di Barito Utara dan Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan.
Nama lain adalah Andi Samsudin Arsyad alias Haji Isam dari Kalimantan Selatan. Pengusaha yang namanya pernah muncul sebagai wakil bendahara di tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf ini adalah pemilik tambang batubara di bawah bendera grup John Lin. Perusahaan ini memiliki konsesi dan menambang di 3 kabupaten di Kalimantan Selatan. Berikutnya adalah Haritanu Sudibyo, Dewan Penasehat Tim Kampanye Nasional Jokowi dan juga Ketua Umum Partai Perindo. Selain memiliki 3 televisi nasional, Haritanu juga berbisnis batubara lewat induk perusahaan bernama MNC Energy and Natural Resources. Di bawahnya terdapat 9 perusahaan yang diantaranya menambang di Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan. Pengusaha batubara di kubu Joko Widodo berikutnya adalah Yusuf Kalla yang juga wakil presiden dan sekaligus Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional. Pengusaha asal Sulawesi Selatan ini berbisnis batubara dan listrik lewat bendera Grup Kalla dengan setidaknya 2 anak usaha, yaitu Kalla Arebama dan PT Kalla Electrical System yang bekerja sama dengan PLN. Lewat perusahaan yang lain, Yusuf Kalla juga mengembangkan pembangkit listrik tenaga air di Sulawesi Tengah. Lalu bagaimana dengan kubu Prabowo dan Sandiaga Uno? Prabowo Subianto tercatat sebagai pemilik Nusantara Energy Resources yang menaungi 17 anak perusahaan. Adapun Sandiaga Uno adalah pemegang saham Grup Saratoga yang juga pernah menjadi Direktur Tambang Batubara PT Multi Harapan Utama di Kutai Kartanegara. Lubang tambang perusahaan ini ikut menelan korban jiwa. Jejak Sandiaga Uno juga muncul di PT Adaro Energy yang merupakan tambang batubara terbesar di Indonesia saat ini, yang juga memiliki saham di proyek PLTU Batang, Jawa Tengah. Kubu Prabowo Sandi memiliki tim sukses yang disebut Badan Pemenangan Nasional atau BPN, di mana Direktur Komunikasi dan Media dijabat oleh adiknya sendiri, Hasyim Joyo Hadikusumo. Hasyim adalah pemegang saham PT Batu Hitam Perkasa yang memiliki PLTU di Paiton, Jawa Timur, sebelum dijual kepada PT Saratoga Investama milik Sandiaga Uno, dan oleh Sandiaga Uno akhirnya dijual kembali kepada PT Toba Bara Energi milik Luhut Panjaitan. Nama lain di kubu Prabowo adalah Ferry Mursidan Baldan yang menjabat sebagai Direktur Relawan untuk Badan Pemenangan Nasional. Keluarga Ferry melalui istrinya memiliki 3 izin usaha penambangan batubara di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, yaitu PT Syahid Berau Bestari, PT Rantau Panjang Utama Bakti, dan PT Syahid Indah Utama. Bahwa yang 35.000 megawatt di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu harus dengan cara apapun harus dikejar.